ini tentang ya, dia yang mati itu Pak Sugi. Dia Hmm. yang mati itu manusia atau Tuhan gitu loh. Kalau yang saya baca ya, yang mati itu harus Tuhan gitu, karena memang ada dalilnya kematian Tuhan gitu. Ya. Lalu kemudian kalau yang mati itu manusia, lalu kan berarti darahnya itu kan darah manusia. Nah, kalau darah manusia kan mestinya nggak bisa jadi penebus gitu, nggak bisa jadi Iya, tebusan karena darah manusia itu malah butuh tebusan kan gitu. Berarti betul. kesimpulannya apa? Pada saat Yesus itu mati, Yesus itu sebenarnya Tuhan, tapi mereka malu-malu menerimanya karena kan secara logika kan nggak mungkin Tuhan mati itu. Itu Pak Sugi. Sementara gimana Pak Sugi? Jadi begini, memang orang Kristen ini malu kalau mengakui Tuhannya itu mati, karena bagaimana mungkin Tuhan itu mati dan mereka tidak meyakini bahwa Tuhan itu mati, ya. Mereka tidak meyakini Tuhan itu mati. Tapi Bible mencatat Tuhan yang mati. Itu jelas tertulis di dalam Yohanes 20 ayat 13 ayat 3 atau di dalam Lukas 24 ayat 3 ya. Di mana kalau kita lihat di dalam Yohanes 20 ayat 3 itu, kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Ya. Atau di dalam Yohanes di dalam Lukas ya. Coba di dalam Lukas 24 ayatnya itu ayat yang ketiga kalau tidak salah, Mbak. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Yang mati manusia atau Tuhan yang jadi mayat tuh? Harusnya Jelas Tuhan kan? di situ mayat. Nah, ini menjadi buah si malakama lagi. Kalau yang mati sebagai manusia, maka penebusan Yesus itu sia-sia. Sia-sia. Karena tidak mungkin manusia bisa menanggung seluruh dosa umat manusia. Ya, sebab yang harus mati itu harus Tuhan, Betul. bukan manusia. Seperti yang tertulis di dalam Yesaya 63 ayat 9 lah kalau nggak salah di situ. Bukan duta, bukan utusan, tapi Allah sendiri yang menjadi penebusnya. Nah, kalau Ya. yang mati sebagai manusia, maka penebusan dosa sia-sia, nggak berguna. Nah, kalau yang mati Tuhan, maksud Tuhan mati. Ini Nah, memang buah si malakama itu. tak bacakan Pak Sugi ini yang di 1 Korintus 11:26 ya Pak Sugi ya. Ah, Bunyinya, boleh. sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Nah, itu datang. lagi itu. Nah, Jadi kan bukti lagi itu. ya yang mati kan harusnya apa namanya Tuhan gitu loh. Dan teman-teman Kristen nggak perlu malu-malu mengakui itu kan gitu. Iya. Nggak perlu malu-malu. Dan ini memang Hmm. harus di gereja. Kalau menurut saya Pak Sugi, di gereja ini harusnya disampaikan apa adanya gitu loh, bahwa Tuhan telah mati, ya, bahwa Tuhan telah mati, untung masih ada Tuhan yang lain, karena memang Tuhannya kan 2, 3 Pak Sugi. Kan 3 kan? Sebenarnya kalau apa ya, kalau tidak dalam perdebatan, mereka sering ngomong kalau Tuhan itu mati kok. Oh gitu ya. Kalau Tapi nggak percaya dalam dengarkanlah khotbahnya khotbah-khotbah pendeta itu. Tuhan telah mati untuk kita. Itu sering diucapkan. Tapi dalam perdebatan mereka malu mengakui Tuhannya itu mati. kesimpulannya apa Pak Sugi? Absurd Nek, lah gimana? kok isin ngono kuwi ngopo? Ya tentu dia malu karena secara akal waras, hati Iya, nurani manusia yang masih waras, itu iya. tidak akan mungkin mengakui Tuhan itu mati. Sebab Hmm. namanya Tuhan itu jelas dia maha kuasa, maha hidup, ya kekal dia. Kalau mati berarti Tuhan nggak kekal lagi dong. Dan kemudian Pak Sugi, kalau menurut saya ini mereka selain malu, mereka berusaha untuk mencari jalan keluarnya. Kan Paragi pernah bilang gini gitu loh, Tuhan yang benar adalah Tuhan yang maha hidup, dalam artian pernah mati tapi hidup kembali gitu loh. Nah, itu jadi mereka itu istilahnya cara ngelesnya gitu Pak Sugi. Jadi Tuhan Tuhan kami itu maha hidup karena telah pernah mati tapi hidup kembali gitu loh. Padahal sebenarnya kan dibangkitin gitu, bukan sendiri kan. Yang namanya maha, Iya, maha harusnya itu ya tidak pernah mati, namanya maha kok. iya. Maha kok mati. Jadi maksud saya gini Pak Sugi, jadi betapa cara ngelesnya itu pinter gitu loh Pak Sugi. Iya. Cara ngelesnya itu pinter gitu loh, bahwa mereka itu mengutak-atik. Jadi maha hidup itu
itu justru didefinisikan sebagai pernah mati tapi hidup lagi, bukan yang tak pernah mati sama sekali gitu loh. Sama seperti istilah maha hadir gitu loh Pak Sugi. Istilah Nah, ya, istilah itu maha hadir dimaksudkan bahwa Tuhan tuh pernah menjadi manusia gitu loh. Tapi kalau itu kan kita tanya gini Pak Sugi, oke lah Tuhan bisa jadi manusia, katakanlah begitu. Tapi kenapa kok God Bapa, Tuhan Bapa itu tidak bisa menjadi Tuhan anak kan gitu kan Pak Sugi? Itu kan jadi aneh, bahkan jadi sesama Tuhan aja mereka nggak bisa kan gitu Pak Sugi. betul betul. Yang namanya Maha Hadir, itu kan nggak pernah berpisah dengan kita sama sekali gitu loh ya. Itu namanya Maha Hadir. Nah, ketika Yesus ada di Israel menjadi manusia yang katanya Tuhan, apakah di Indonesia ada Yesus juga? Dari mana bisa dikatakan Maha Hadir itu? Nggak bisa. Itu bukan namanya Maha Hadir. Yang namanya Maha Hadir itu ada di setiap manusia. Ya, makanya kalau di dalam Al-Qur'an Allah itu lebih dekat daripada urat nadi kita, urat leher kita itu. Itulah yang namanya Maha Hadir dia, menyertai kita gitu. Nah, kita bukti bahwa Allah itu Maha Hadir, kita tidak apa ya, mau berbuat itu dengan sembrono. Karena meyakini bahwa kita itu selalu diawasi oleh Allah itu. Nyambung punya ini ya Pak Abonaran nih. Kalau saya ini bingung ya, gimana ya saat Tuhan mereka itu mati ya, siapa yang mengendalikan alam semesta itu saat itu ya? Ya, dia kan berprinsip bahwa yang mati itu kan manusia kan. Kan Manusianya. begitu. Manusianya, rohnya tidak mati gitu loh. Prinsip dia seperti itu. Tapi apakah benar bahwa roh Tuhan itu ada pada Yesus? Ya kan? Iya, Itu iya. yang perlu pertanyakan itu. Kalau memang benar bahwa rohnya Yesus adalah roh Tuhan itu sendiri, bagaimana mungkin ada roh Tuhan itu gentar ketika didatangi malaikat? Bahkan keringatnya itu sampai sebesar seperti titik-titik darah yang jatuh ke tanah. Mana ada Tuhan gentar? Mana ada Tuhan Ketakutan takut? gitu ya. Mana ada Tuhan sedih? Ya, serigala punya liang, burung punya sangkar, tapi anak manusia mau meletakkan kepalanya saja tidak punya tempat. Tuhan apa bersedih seperti itu? Nggak Tuhan ada bisa diuji seperti itu. iblis segala macam. Iya, Tuhan bisa diuji iblis. Padahal roh Yesus dan roh apa itu beda dan Roh Kudus itu beda, tapi mereka disamakan saja. Bukti bahwa Roh Kudus dan Roh Yesus itu beda ada di dalam Kisah Para Rasul kayaknya. Rasul 16 ayat 6. Kurang sedikit tadi. Nah, ini dia. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Mesia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Ada Roh Kudus, ada Roh Yesus. Benar enggak itu? Kalau Yesus itu, Roh Yesus itu adalah Roh Kudus itu sendiri. Pak Sugi, Ya. nambah lagi dong dari tadi Bang Basin tadi. Pertanyaan Bang Basin tadi itu bagus banget tuh. Jadi pada saat Yesus itu mati, lalu kemudian siapa yang mengatur tata surya ini gitu loh kan? Kalau menurut saya jawaban yang paling maksud itu bahwa Tuhan itu memang ada lebih dari satu Pak Sugi. Jadi ada God Bapa, ada God Anak, ada God Roh Kudus. Pada saat Yesus itu mati, dia dalam status Tuhan karena manusia nggak bisa jadi apa namanya nggak bisa jadi penebus kan gitu. Lalu kemudian masih ada God Bapa yang menjaga keteraturan dunia ini. Lalu kemudian nyambung dengan kisah 16:6 tadi. Jadi kan rohnya Yesus itu kan beda dengan Roh Kudus kan gitu. Iya. Berarti itu kan sebenarnya memang ada 3 Tuhan yang beda terpisah gitu loh Pak Sugi. Kalau orang Kristen mau mengakui Tuhannya itu 3, walaupun di dalam Bible seperti yang tertulis di dalam Matius 3 ayat 17 ya kalau nggak salah ya, atau ayat 16 itu, 17 ketika Yesus dibaptis itu, ya itu kan menyatakan Tuhan mereka 3. Ada Tuhan yang direndam, ada Tuhan yang dari atas berupa burung merpati, ada Tuhan yang teriak-teriak dari surga. Paulus yang itu kan pernah bilang gitu.
Trinitas itu seperti Hmm. neneknya Paujang dan neneknya Deki Ngadas dan neneknya Muriwali itu adalah 3 nenek-nenek beda terpisah, sama-sama nenek-nenek gitu loh. Itu istilahnya penjelasan yang paling makjeleb tentang Trinitas. Jadi ada God Bapa, ada God Anak, ada God Roh Kudus, tiga-tiga itu God, tapi God Bapa itu bukan God Roh Kudus, lalu kemudian God Anak itu bukan God yang lain-lain. Jadi memang ada 3 Tuhan beda terpisah. Jadi Kristen itu bukan monoteis, karena kalau monoteis itu kan mono single teis, satu Tuhan kan gitu. Harusnya Trinitas itu adalah mono esensi, 3 teis gitu loh. Karena yang 3 satu itu teis. ya, yang satu itu bukan Tuhannya Pak Sugi, tapi hakikatnya gitu loh. Esensinya Hakikatnya. satu, ya sama-sama nenek-nenek atau sama-sama Tuhan, sama-sama Tuhan gitu loh. Jadi kembali ke pertanyaan Pak Basin tadi, yang mati itu harus Tuhan karena manusia nggak bisa jadi penebus, harus Tuhan. Lalu kemudian pada saat Tuhan mati masih ada God Bapa yang akan membangkitkan. Masih ada Tuhan Gitu. kedua, Tuhan pertama ya, Tuhan pertama yang membangkitkan. Nah, seperti di Roma 10:9 Pak Sugi. Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan kemudian dia dibangkitkan oleh Allah, Tuhan Bapa, maka kamu akan selamat. Berarti kan memang ada 3 Tuhan gitu loh Pak.